Sebelum menunggu dari kedatangan Ustadz Sufi, marilah kita dengarkan iringan lagu dari grup band Doni Iman Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Ayo lagu naon? Pilih lagu apa ini? Lagu apa? Janda Bodoh. Pausa Janda Bodoh, pausa. Oke, terima kasih atas undangannya. Sambil menunggu kembali, kita sama-sama berbahagia. Bulan puasa itu tidak mengatakan semua. Setuju? Ada dia dari ini kemana? Ada dia dari ini? Ada, gimana? Oke, Indah dalam ada? Oh, gimana? Semangat aja. Biar semangat. Baik, sebelum mendengarkan nyanyian dari Kang Ramba, Iya, semangat. kita punya ya. Kalau misalkan saya bilang Ramadan Show, kalian jawab indahnya Ramadan baik apa? Bisa? Ramadan Show, indahnya Ramadan baik apa? Baik, sekali lagi. Ramadan Show, indahnya Ramadan baik apa? Tepuk tangan. Surga yang mulai dan sebagainya. Apa hasil bapak ini? Orang kaya, orang opa. Orang kaya, orang miskin, orang raja, orang biasa, semua berhenti. Dunia ini takkan hilang lagi. Orang kaya
Siap nanti, siap, oke? Siap, semangat ya. Siap mati. Mati. Segitu sih ya. Oke, kita sudah berdua ya. Jadi pertanyaan, kapan, di mana kita nggak tahu. Oleh karena itu kita harus siap-siap menghadapi kematian. Oke. Next, apa? Ada yang request? Koma? Serius koma? Koma? Ada yang mau di sini? Mana? Saudari ada penyanyi di sini? Sang Surya, koma. Sang Surya atau koma? Kalau Sang Surya nanti ya kita nyanyi bareng-bareng. Alhamdulillah, memangnya terselamatkan. Nanti sesi kedua, Pak Ustadz sudah hadir. Terima kasih, assalamualaikum Ustadz. Nanti kita lanjut kembali ke sesi kedua, ya setuju ya? Memangnya ditahan dulu, saksinya ditahan dulu. Sekarang untuk menyimak tausiah dari Pak Ustadz. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi kepada Doni Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Mudirul Ma'had Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, Kiai Haji Arif Somantri MAG. Yang saya hormati Kepala SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Ustadz Yudi Purwanto, ASS PDI. Yang saya hormati Kepala SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Ustadz Anang Rifki SPD. Yang saya hormati jajaran pimpinan pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya. Yang saya hormati asatid dan asatizah pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan seluruh tamu undangan, santri dan santriwati yang berbahagia. Selamat datang dan terima kasih kepada Ustadz Sufi Zainal Muttaqin dan Kang Ramdon, tamu undangan yang telah hadir pada acara Ramadan Show Indahnya Ramadan Meraih Takwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ridho dan keberkahannya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara Ramadan Show di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Muhammad Uzar Mutasyah selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini.
Masaul khair ayatullah. Baik. Ramadan Show. Ya, Ramadan meraih takwa. Sekali lagi. Ramadan Show, indahnya Ramadan meraih takwa. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara agar seluruh rangkaian acara pada sore hari ini senantiasa diberkahi, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhina Rizky Rahmat Sutisna. Kepadanya disilahkan.
Shadaqallahul azim. Masya Allah, lantunan ayat suci Al-Quran yang menjujukan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak laporan Ketua Pelaksana kepada Saudara Rizwan Muhammad Wardana. Dipersilahkan. Yang terhormat Mudirul Muahad Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA dan SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Yang terhormat Asati dan Asatidah Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Yang terhormat Ustaz Sufi Jainal Mutaki. Yang terhormat Kang Doni Imanada. Yang terhormat tamu undangan yang telah hadir tidak saya sebut satu persatu, dan yang saya banggakan teman saya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah serta kesehatan untuk kita sehingga bisa menjalin silaturahmi di tempat ini yang berkah, insya Allah. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada panutan alam yakni Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampaknya kita tentu sampai saat ini masih dalam kejahilan dan belum merasakan indahnya Islam.
Terima kasih kepada seluruh unsur yang sudah mendukung dan mempercayai saya untuk adanya acara ini. Tanpa dukungan dan kepercayaan, mungkin acara ini tidak akan ada dan tidak akan sempurna. Acara ini dinamakan Ramadan Show dengan tema Indahnya Ramadan Meraih Takwa. Salah satu upaya mengaumkan semangat pendidikan, pembinaan, dan beribadah. Harapan setelah adanya acara ini bisa membawa perubahan dimulai dari diri kita sendiri, beribadah, pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Komat kami, Ridwan Cemat izin pamit. Bahkan kayu kayaknya basah, mohon maaf jika salah. Cukup sekian dari saya pamit undur diri karena saya ingin teman saya sendiri. Jika ada pertanyaan, saya akan memberi jawaban bukan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Mudirul Ma'had Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya kepada Kiai Haji Arif Somantri MAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ustaz Sufi Zainal Muttaqin yang saya hormati, Kang Doni Ramdhani dengan kru, para asatidah, juga anak-anakku yang Bapak cintai, santri dan santriwati pesantren Amanah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Siapa yang sakit angkat tangan? Gak ada, alhamdulillah, berarti sehat semua Ustaz ya. Baik, saya terlebih dahulu ingin mengapresiasi acara ini yang diselenggarakan oleh teman-teman kita dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pesantren dengan membacakan beberapa pantun ya. Ya, merekatkan sendal memakai lem. Sendal dipakai untuk kongkow-kongkow. Terima kasih kepada PC IPM yang telah melaksanakan acara Ramadan Show. Ya, untuk Akhi membawa acara atau MC dan juga ketuplak tadi ya, ketua pelaksana. Ini ada hadiah pantun atas digelarnya acara ini juga. Mencari belut di sawah-sawah, dikejar-kejar sama Mang Dana. Kenal sama Mang Dana nggak? Nah, terima kasih MC Wizar Mumtazah, juga ketuplak siapa tadi? Muhammad Rizwar. Rizwar apa ya tadi teh? Rizwar Wardana. Nah, Rizwar Muhammad Wardana, makanya tadi ujungnya ada Mang Dana ya. Saya ulang lagi. Mencari belut di sawah-sawah, dikejar-kejar sama Mang Dana. Terima kasih MC Wijar Mumtazah, juga ketuplak Rizwar Wardana.
hanya depannya. Baik, jadi alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini sesuai dengan rencana yang telah disampaikan oleh pimpinan cabang kepada kita selaku pimpinan di amanah ini, dan kita sudah melaksanakan 2 kali pertemuan untuk mengawali kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan sukses tanpa ekses, kemudian juga cuaca mendukung kita semua. Amin. Kemarin kita melaksanakan acara Tarhim Ramadan, hanya saja sayang ketika acara berlangsung turun hujan dan dipindahkan ke aula. Mudah-mudahan hari ini tidak ya. Sepakat? Semoga tidak hujan, sepakat? Yang sakit dari anak-anakku mungkin ada, betul? Siapa yang sakit? Nah, yang sakit kita doakan semoga mereka, teman-teman kita itu cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menyimak apa yang disampaikan oleh Poporma dari Kang Doni dan Tegru serta tausiah serta nanti sholat tarawih berjamaah bersama Ustadz Sufi Zainal Muttaqin. Kita akan sama-sama mengikutinya ya. Baik, jadi anak-anakku sekalian, supaya tidak banyak yang saya sampaikan, kita akhiri dengan sebuah pantun lagi ya. Manis kesat buah salak, dipetik dari kebun Ibu Aminah. Ustadz dan santri siap menyimak acara Ramadan Show di pesantren Amanah. Saya kira itu saja. Saya tidak banyak membacakan pantun, takut dibilang cakep, padahal sudah cakep dari dulunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ramadan Show. Ramadan Show. Indahnya Ramadan meraih takwa. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum memasuki inti acara pada sore hari ini, marilah kita saksikan hiburan spesial performance dari grup band Doni Iman Nada. Beri tepuk tangan untuk semua. Itu aja deh, dicapit. Hah? Gitu aja. Ini hiburan band di mana aja. Saya dulu sekolah di saya ini
Sungguh penampilan yang sangat luar biasa dari grup band Iman Nada. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Ramadan Show, indahnya Ramadan meraih takwa. Baik, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di depan kita semua seseorang yang sangat luar biasa, seorang dai, motivator, terapis, pimpinan Pondok Istiqomah dan menjabat sebagai direktur La Raiba Learning Center. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Zainal Mutakin, CHT CMKH. Beri tepuk tangan. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan, izinkan saya untuk membacakan profil dari Ustadz Sufi Zainal Mutakin, CHT CMKH. Baik, beliau lahir di Sumedang tanggal 13 Juli 1985, mempunyai anak 4 dan berdomisili di Tasikmalaya. Lalu pendidikan formal di SDN Ciluluk 1 Sumedang, melanjutkan ke Pondok Pesantren Nurul Mujahidin 6 SD, lalu melanjutkan ke MTSN Pondok Pesantren Al Furqon Singaparna, dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Gontor tahun 2006. Lalu melanjutkan kuliah jurusan Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Cipasung. Pendidikan non formal yang pertama Certified Trainer dari IBH, lalu pemegang sanad Imam Hafs An Hashim, lalu Certified Trainer dari ASEAN NNLP, berikutnya Certified Tabib Kalbun 5, lalu Certified Public Speaker dari SIC, dan Master Quranic Healing dari LLC. Pengalaman dan kegiatan adalah yang pertama dari Dai TV One di program Assalamualaikum Nusantara, lalu Mubalik Persid RSPAD, motivator di Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2017, lalu trainer guru di Melaka Malaysia tahun 2013, dan divisi pelatihan FMA Gontor. Baik, terima kasih. Itulah profil dan beberapa pengalaman kegiatan dari banyaknya pengalaman kegiatan yang sudah ditempuh oleh Ustadz Sufi Zainal Mutakin, CHT CMKH.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sufi Zainal Muttaqin dengan tema yang sangat unik, yaitu Ramadan harus baper alias bawa perubahan. Kepada Ustadz Sufi Zainal Muttaqin, disilahkan. Siap semuanya, siap? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Badar, perang Khandaq terdengar tapi belum kompak. Yang belakang masih ada yang siap, semangat sekali lagi, siap? Boleh diulangi lagi, boleh? Siap lebih semangat? Siap lebih kompak? Tidak loyo? Tidak ngantuk? Siap? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Kemana jalan ke Dadaha? Nih ke sini, ke sebelah kanan. Kemana jalan ke surga? Nih ke sini, ke pengajian. Alhamdulillah. Kepanasan dari tadi, banyak pantun. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh taqriran bihi wa tauhida. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, yang saya hormati Alaman Muhammadiyah MTS, para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga panitia, lalu MC dan adik-adik semuanya yang hadir saat ini, para santriwan santriwati yang ada pada saat ini, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Gimana kabarnya sore ini? Sekali lagi, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap gitu ya jawabannya ya? Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Belum kompak, sekali lagi. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Karena apapun yang keluar dari mulut kita merupakan jawaban, merupakan cerminan daripada hati dan pikiran kita. Semuanya sehat, amin ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Nikmatnya yang selalu terkucur, tidak dapat bisa kita ukur. Makanya kita harus selalu tasyakur, tadabbur atas nikmat umur, atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, karena kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan hadir pada saat ini dengan begitu luar biasa nikmat dari Allah. Lihat ke langit, ada apa? Ada burung tuh ya. Ada awan, apa ada mantan di sana? Tahu arti mantan apa? Maafkan teman, aku sudah tidak pacaran. Yang mantannya banyak di depan sih, dari tadi gini aja melongo. Semoga semuanya mantannya di tempatnya masing-masing ya. Amin ya Rabbal. Udah punya belum mantan? Segera lepaskan ya.
Kita lihat ke langit, begitu luar biasa indah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di depan kita, indah ciptaan Allah. Bahkan diri kita pun begitu indahnya ciptaan dari Allah Subhanahu. Indah tidak ciptaan Allah? Diri kita indah tidak? Kita diberikan oleh Allah paling atas ini apa namanya? Rambut manjangan tidak? Panjang tidak rambut? Bulu mata panjangan tidak? Bayangkan kalau butuh bulu mata manjangan. Khotib mau ceramah diikat dulu ke atas. Ada ojek mau ngojek dulu diikat dulu ke atas ya. Tolong pegangin ya Mas ya. Tuh. Indah ciptaan Allah. Betul tidak? Kuku panjangan tidak? Manjangan. Gigi manjangan tidak? Bayangkan kalau gigi manjangan. Ya. Bayangkan ciptaan Allah begitu maka kita harus bertasbih pada Allah Subhanahu. Sama-sama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Illa billah. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah artinya Maha suci Allah yang menciptakan langit dan bumi, semua bersujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah ciptaan Allah, maka diri kita pun diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu. Lihat telinga dua-duanya di kanan, bayangkan kalau satu di atas. Lewat hujan, kerbek-kerbek suara apa? Suara hujan. Masya Allah. Indah tidak? Indah tidak? Luar biasa. Tapi hati-hati, indah ciptaan Allah, tapi manusia tetap lemah. Manusia tidak bisa sombong. Kenapa? Sebab apapun yang keluar dari tubuh manusia semuanya gareleh, bahasa Sundanya itu. Apa? Gareleh. Tahu gareleh? Do you know gareleh? Jijik ya? Jijik. Coba kita lihat. Dari mata keluar apa? Cileh. Artinya apa? Kecil-kecil ge. Ada orang yang dicoel terus dilamut. Ku tahu yang ku mau. Jangan-jangan ahwat gitu ya, bangun tidur gak ada makanan gini, wing, segede endog sini menjendil ya, kelihatan yang suka belekan itu kerudungnya mencong-mencong. Itu dibenerin. Ketahuan, jangan benerin sekarang atuh neng. Dari sini sudah geleh, turun ke bawah ada hidung. Dari hidung keluar apa? Hah? Lehoy. Bayangkan kalau lagi bersin, hasim ngambai sini. Kang Doni lagi main nyanyi, hasim. Bayangkan, geleh tidak? Geleh, jijik tidak? Lemahnya manusia. Coba turun ke bawah, dari hidung turun ke bawah ada apa? Mulut, keluar dari mulut apa? Zirong. Apa namanya? Harus indah nyebutnya, zirong. Geleh tidak zirong? Golo-golo bari di kamar suka itu menggambar ya, Pulau Dewata Bali sini. Yang tadi di belakang nangis, nangisnya dari bibir. Nah, geleh tidak zirong? Ngebayangkan saja sudah geleh, betul tidak? Naik ke atas sedikit, dari telinga keluar apa? Otai ocoli. Bagaimana rasanya? Pahit apa? Pahit kata di sini. Ya Allah ya Karim. Gak nyangka di sini ada pernah yang ngerasain. Jangankan manusia ya, hewan kecil pun tidak berani masuk ke sini. Sebab apa? Konon katanya menurut ilmu biologi pahit katanya. Betul tidak? Geleh. Oke, turun lagi ke bawah. Dari kemaluan, dari depan belakang keluar yang geleh-geleh. Betul tidak?
Betul tidak? Ngeluarin apa? Katanya. Ya Allah ya Karim. Gelo tidak? Dibuang tidak? Kalau ada di sini di depan, bayangkan di depan ada, depan kalian nih, kuning-kuning. Ada bling-blingnya sedikit. Bahkan ada warnanya Blackpink. Habis nonton Blackpink jadi warnanya keluarnya Blackpink. Ya Allah. Gelo tidak? Ngebayangkannya juga sudah gelo. Itulah manusia. Bahkan yang keluar dari pori-pori kita pun gelo, jijik. Habis olahraga keluar banyak keringat, kira-kira dimuseumkan atau dicuci. Baju ini baju habis olahraga banyak keringat, disimpan, dimuseumkan, disimpan di lemari. Wah, ini bagus nih habis keringatan, habis ketemu sama Kang Doni, saya harus dimuseumkan nih. Atau dicuci. Dicuci. Kenapa? Sabab jijik bin bau bin segalanya. Itulah lemahnya manusia. Maka kita sebetulnya tidak bisa punya rumah bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya empit. Ini empat tahu apa-apa udah 4 katanya, sebelah sana 4. Ibunya suami mamanya ada 4. Mana tadi yang keras? Oh itu ya. Dulu pernah Ustaz salah saat pas ceramah gini, Ustaz ini juga si bapak ini istrinya 4. Oh Pak, saya mau berguru kalau begitu. Iya, nama istrinya 4, jadi namanya ibu 4. Itu sebetulnya isyarat, karena gak ada perempuan namanya 3, C3, C2, gak ada. Yang ada itu ada di sini akhwat yang namanya 4? Ada? Mana 4? Tini ada Tini? Abisin dulu. Mimin ada Mimin? Ada? Ya Allah ya kayak. Sorry Min. Nggak sopan. Tuti ada Tuti? Tuti biasanya Tuti. Tati ada Tati. Hati-hati kalau manggil seseorang jangan disingkat-singkat. Ibu Tuti sama Bu Tati ini ngobrol berdua. Kata Bu Tuti ke Bu Tati, "Buta kesini." Bu Tati ngejawab, "Ada apa Bu Tut?" Jangan disingkat-singkat ya. Nama harus Allahu Akbar. Ini alhamdulillah saya senang gitu ya berada di sini, apalagi pesantren Amanah Muhammadiyah, karena lihat santrinya itu sehat semua, alhamdulillah, sukses ya. Bagaimana ini? Masya Allah, sangat senang dan alhamdulillah, terima kasih saya sudah bisa berada di sini, kepada panitia dan terutama Al-Mukarram ya, pimpinan pondok pesantren. Masya Allah, kita doakan selalu Ustaz Arif Somantri selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah dalam mengemban amanah ini, dan juga selalu siap sedia ya berada di sini bersama-sama dengan para santri sekalian. Insya alhamdulillah. Itu kita tadi harus bersyukur. Ini sampai jam berapa? 15 menit sebelum adzan ya. Nanti kasih tahu ya. Jangan diberitai, kasih tahu saja. Ustaz saya mau memberitai, Ustaz beritahu Allah gitu. Bahasa itu memang kadang unik ya. Baik, kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Di antaranya kita bisa enak ibadah, kita bisa enak sholat, kita bisa enak berpuasa. Sedangkan di negeri orang lain, Palestina oleh Allah Subhanahu wa taala diuji sampai pada saat ini. Palestina orang-orangnya gak bisa sholat dengan nyaman. Dia lagi sholat diusir, masjidnya dijaga, masjidnya dimasuki kaum Zionis. Naudzubillah min. Bayangkan kalau masjid yang tercinta kita ini, pesantren yang tercinta kita ini dimasuki Zionis, dimasuki orang-orang yang benci Islam. Apa yang kita rasakan? Sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Ini kiblat pertama umat muslim dimasuki kaum Zionis. Tidak bisa sholat dengan bebas, sholat di luar diusir. Mau Jumatan itu harus melewati dulu tebing, melewati dulu benteng yang tinggi. Kenapa? Kalau berkeliling itu pasti diusir. Masya Allah. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu. Apa bukti syukur kita? Bukti syukur kita adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji, sholat, ibadah. Nanti ketika libur, siap liburan tidak? Kapan liburannya kapan? Saya tanya, betah di pesantren atau betah di rumah?
Di rumah sering buka HP atau Al-Quran? Di rumah sering buka HP atau Al-Quran? Al-Quran, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Jangan sering-sering buka HP. Sekarang itu zamannya 3R. Apa 3R? 3R itu rudet, ripuh, rungsing, riweh, rungkad. Tambah 5R lah ya. 5R lah, 5R. Satu apa? Rudet. 2 ripuh. 3 riweh. 4 rungsing. 5 rungkad. Kenapa? Rudetnya kenapa? Anak ditanya, "Dek, rukun Islam ada berapa?" Apa jawabannya? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu mau tahu rukun Islam ada berapa? Ya. Riuh sekarang mah. Nanti udah mati ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Kamu nanya. Ke malaikat kamu nanya. Langsung ya Allah ya Karim. Enggak ada adab sekarang, ya Allah ya Karim. Ya, rudet, ripuh, rungsing sekarang itu, Masya Allah. Makanya ketika pulang ke rumah, tinggalkan dulu HP. Tinggalkan HP. Subuh-subuh main HP, pagi-pagi main, siang juga main, sore juga buka, malamnya buka, ngajinya buka, zikirnya buka, matinya pegang. Mati pegang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Amin ya robbal. Mati amin. Mati pegang HP. Inna lillahi. Mati pegang HP gini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah meninggal Mimin, mati pegang HP. Sorry Min. Tinggalkan HP, kembali ke Al-Qur'an. Kenapa? Al-Quran setiap kata, setiap kalimat, setiap huruf berpahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, jangan dulu suudzon. Kenapa jangan suudzon? Bisa jadi di HP-nya ada Al-Qur'an. Betul, tapi ketika mau baca Al-Quran di HP ada WA dari mantan. Kapan dong kita ketemuan lagi? Pret. Mantan terus ya. Makanya ketika mau baca Al-Quran ada WA, gak jadi baca Al-Qurannya. Maka kita junjung tinggi Al-Qur'an. Kenapa? Karena kemarin 17 Ramadan peristiwa yang hebat luar biasa, nuzulul Qur'an. Masya Alhamdulillah. Cinta tidak pada Al-Quran. Cinta tidak pada Al-Quran. Apa bukti cinta kita pada Al-Quran? Di antaranya kita baca Al-Quran. Tema kita Ramadan harus baper. Apa tuh baper? Bawa perubahan. Bawa apa? Perubahan pakai perasaan. Bawa apa? Perubahan pakai perasaan. Ya, karena jangan hanya kita menggunakan otak saja, kita juga harus pakai perasaan. Konon katanya otak itu dibagi dua. Satu otak kanan, dua otak kiri, yang tengah otak-otak. Kita akan mengecek, coba. Tangannya bisa diginikan semuanya? Dibuat sebuah lingkaran. Iya, boleh sebuah lingkaran. Oke? Iya, lingkaran. Putarkan searah jarum jam. Putarkan searah jarum jam. Nah, cepat, lebih cepat. Lihat sini. Lihat sini. Lingkaran ini letakkan di dagu, cepat. Iya, stop, jangan dirubah. Halo. Astagfirullahaladzim. Dagu yang mana dagu? Kenapa di sini? Yang depan ini. Ini mulai error nih, mulai lapar ya. Mulai lapar. Coba angkat tangan lagi. Angkat tangan. Letakkan di pundak temannya yang kanan. Letakkan di pundak temannya yang kanan. Ya, ikuti Ustaz ya. Bro. Sis. Hey. Jangan pakai emosi itu. Pakai emosi. Ulangi lagi ah. Hey. Santri itu harus semangat. Harus semangat. Jangan loyo. Jangan nemble. Tetap semangat. Tetap fokus. Cinta Nabi, cinta Allah, cinta Al-Quran. Tangan kirinya ke pundak temannya yang kiri. Pembalasan lebih kejam. Silakan ya. Nah, tadi pembalasan lebih kejam. So,
Siap, pundak ke pundak teman yang kiri. Ya. Oh, ini benar-benar ini, ya Allah. Punya dendam sama yang kiri ya. Allah, ulangi. Siap. Ya. Saya siap. Lebih semangat, lebih fokus, pantang menyerah. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Al-Quran, cinta ibu, cinta ustaz. Amin ya robbal alamin. Allah Akbar ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini momentum untuk kita merubah diri kita, ubah diri kita ke arah yang baik. Awalnya dulu jarang ngaji, sekarang sering ngaji. Dulu jarang sholat, sekarang sering sholat. Dulu jarang berzikir, sekarang harus sering berzikir. Subhan walhamdulillah wala ilaha Allah. Zikir pada Allah. Kenapa? Ketika zikir pada Allah, hati jadi tentram, hati jadi tenang, hati jadi damai. Ya, hati di mana? Nah, kalau kau tidak percaya, belahlah dadaku. Bahasa Inggris, gampangan mana, bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Coba yang gampang bahasa Inggris angkat tangan. Enggak ada. Yang gampang bahasa Arab angkat kaki. Angkat tangan. Cinta bahasa Arab. Hati-hati, jangan sampai bahasa Arab ini ditinggalkan. Kenapa? Karena bahasa Arab pondasi dasar yang utama bagaimana kita memahami Al-Qur'anul Karim. Ramadan momentum ubah diri kita. Yang dulu jarang ngaji, jarang zikir, maka kita harus kembali pada jalur yang benar. Kita ngaji, kita zikir, kita baca Al-Quran, kita fokuskan. Untuk apa? Menjadi pribadi yang bertakwa. Kata Nabi, barang siapa yang ingin bahagia. Ingin bahagia tidak? Ingin bahagia tidak? Ingin bahagia tidak? Sebab ingin bahagia. Belakang, ahwat ingin bahagia. Semua ingin bahagia. Dari mulai polisi ingin bahagia, pejabat ingin bahagia, semua ingin bahagia. Lalu apa rumus supaya kita bahagia? Inilah perubahan ini. Kata Rasul, ada 3 syarat supaya kita bahagia. Apa syaratnya? 1, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah Subhanahu dimanapun engkau berada. Takwa dimanapun engkau berada. Di rumah harus takwa, di rumah takwa, di sekolah, di pasar, di kamar, lagi mikir, lagi jalan, lagi di WC, harus takwa. Kenapa? Kalau di WC tidak takwa, bisa bermikir yang macam-macam. Nah, ayo siap. Di WC gak bertakwa, nyanyi tuh, yang ketawa itu ketahuan tuh ya. Man bidahil anak, ya surah las, mau pingsan. Ya Allah, hayang jajan untuk di warungku bapak. Loh, jadi kadinya nyanyi nanti. Ya Allah, dimanapun takwa, lagi jalan bertakwa, lagi diam pun harus bertakwa, bahkan lagi pengajian harus bertakwa. Apa kalau begitu makna takwa? Coba arti takwa apa? Bukan orang Batak, orang Jawa ya. Takwa artinya apa? Nanya. Yang jelas apa? Hah? Ta'atan lillah. Sederhanakan saja takwa itu, yuk kita hafalkan sama-sama. Takwa adalah sikap hati-hati dalam menjalankan kehidupan. Jadi takwa adalah sikap hati-hati dalam menjalankan kehidupan. Di rumah harus takwa, hati-hati. Di sekolah harus takwa, hati-hati. Menjalani kehidupan takwa pada Allah bimakna taat. Orang yang taat pasti hati-hati. Kemarin waktu virus apa? Kopi 8 gelas. Covid ya.
COVID-19 virus, karena takut kemudian taat perintah harus pakai masker, jaga jarak, jadilah kesananya hati-hati. Takwa pun begitu, kita takwa pada Allah, Allah Maha melihat, maka sikap kita pun harus hati-hati. Di rumah, anak ke ibu, anak ke orang tua harus hati-hati, ya. Suami ke istri pun harus hati-hati. Nih pengetahuan yang belum nikah. Ini namanya itu kejora, namanya kejora. Tahu kejora? Kelompok jomblo riang gembira. Kejora. Kalau yang belakang itu CPNS, tahu CPNS? Calon pendamping yang setia, pendamping mayat. Ya, di rumah kalau sudah nikah nih, orang tua sudah nikah, Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang indah. Bagaimana panggilan Nabi ke istrinya? Ya Humaira, wahai perempuan yang cantik jelita kemerah-merahan pipinya. Jomblo kene. Indah Nabi memanggil istrinya, bahkan istrinya pun memanggil suami, memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang indah. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, Masya. Sekarang kan banyak panggilan-panggilan istri ya, ke suami, suami ke istri. Beb kesini beb. Nah, suami manggil istrinya, say kesini say. Dijawab oleh istrinya, ada apa syaiton? Jarang ngasih duit jadi syaiton. Anak ke orang tua harus hati-hati, diperintah oleh orang tua taat, laksanakan. Di sekolah ke guru taat, harus hati-hati. Siap hati-hati? Wah kurang kompak. Siap hati-hati? Siap takwa? Siap taat? Insya alhamdulillah. Takwa pada Allah ini kunci yang pertama. Apa ciri orang bertakwa? Ciri orang bertakwa dalam Al-Quran disebutkan, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, beriman pada yang gaib dan mendirikan salat. Dirikanlah salat, iman pada yang gaib. Contoh yang gaib apa saja coba? Satu, apa? Setannya jangan lihat sini dong, emang aku mirip setan. Satu apa? Jin. Dua, setan. Tiga, iblis. 4 malaikat. 5 Allah subhanahu maha gaib. Gaibnya Allah tidak nampak kita, tetapi terasa nikmat dari Allah sampai pada kita. Alhamdulillah. Iman pada yang gaib itu ciri orang bertakwa. Ketika iman pada yang gaib nih ya, adik-adik ya, santri-santri, iman pada yang gaib, maka selalu hati-hati. Ketika mulut mau berdusta, hati-hati. Bibir mau berdusta, hati-hati. Mohon maaf, dulu ada sebuah kisah, seorang sahabat datang kepada Umar bin Khattab membawa anak. Nah, membawa anak. Ya Amirul Mukminin, kenapa? Ini anak saya durhaka. Durhaka kenapa? Dia sering mencaci maki saya, dia sering menghina saya. Oh, anaknya. Kira-kira anak yang mencaci maki orang tuanya durhaka tidak? Yang mukul orang tuanya durhaka tidak? Ya, kata dia, ini durhaka. Kenapa durhaka? Dia mukul saya, dia mencaci maki saya. Oh, tunggu dulu. Ada 3 kewajiban orang tua yang harus dilakukan. Sebutkan. 1, dia harus memilih pasangan yang baik. Kata anaknya, Amirul Mukminin, ayah saya tidak memilih pasangan yang baik. Dia membeli ibu saya di pasar dengan harga yang sangat rendah. Jadi ibunya itu didapat dari pasar. Ada yang lagi nangkring begini gitu ya, kemudian dibeli dengan harga yang murah, jadikan ibu. Oh, 1. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, tanggung jawab orang tua memberikan nama yang terbaik buat anaknya. Amirul Mukminin, saya juga tidak diberi nama yang baik. Kenapa? Siapa nama kamu? Nama saya Ju'al. Apa arti Ju'al? Seekor kumbang yang hidup di lumpur yang busuk. Oh, berarti kesalahan orang tua yang kedua. Maka nama harus baik. Coba Ustaz tanya dulu nih. Di sini kenal Ariel? Tahu Ariel? Siapa? Hah? Pernah kenalannya? Oh, pernah kenal? Ish. Salam dulu Ariel. Ada Ariel di sini. Ariel tahu artinya apa? Ariel bahasa Arab dari kata rola yarilu.
Apa rola yarilu? Artinya acai. Yarilu uwa yarilu kalau diawali dengan hamzah, arilu berarti apa? Anak saya acai. Jadi mun ahwat aril berarti saya ngacai. Loh ya. Maka harus belajar bahasa Arab. Ustaz, nama anak saya juga dari bahasa Arab. Apa? Syaitonir rajim. Syaitonir rajim, ya Allah ya kali. Ya, siapa namanya? Hah? Irsyad. Oh, ini. Namanya? Teo namanya. Namanya yang baik, ya. Lanjut. Jadi pertama, ubah diri kita. Yang ketiga ada. Yang ketiga apa lagi Amirul Mukminin? Yang ketiga kewajiban orang tua adalah bagaimana harus mengajarkan kepada anak Al-Quran. Ya, satu, apa tadi? Kalau mau bahagia harus bertakwa. Di rumah takwa, di mana takwa? Sederhanakan saja. Takwa adalah sikap hati-hati. Siap bertakwa, siap. Maka dalam baca Al-Quran pun begitu. Ramadan menjadikan kita orang yang bertakwa. Ubah diri kita supaya kita hati-hati. Yang dulu asalnya tidak hati-hati, sekarang mulai hati-hati. Kalau hati-hati bagaimana? Mau jalan ada duri, kita pelan-pelan singkirkan dulu. Ada uang gimana? Nah, udah ya. Ya, terus kemudian diselebarkan, punya siapa ini uang gitu. Hati-hati, tidak seenaknya berjalan, tidak seenaknya berbuat. Hati-hati. Ingat, apapun yang dilakukan Allah mencatat amalan kita semua. Betul? Kalian berdusta, Allah catat. Kalian berbohong, Allah catat. Maka mulai saat ini sekali lagi harus hati-hati. Siap hati-hati? Siap hati-hati? Di rumah orang tua sama anak ini selalu guntreng ya. Apa guntreng? What is the meaning guntreng? Oh, guntreng pasya ya, bertengkar. Kenapa? Orang tua bikin rumah baru, rumahnya pingin catnya warna hitam, anaknya pingin warna pink. Orang tua pusing. Udah begini aja dek, kalau begitu di ruang tamu warna hitam, kamar warna pink, kita jadi keluarga Blackpink. Ya. Oh ya. Jadi yang pertama takwa, nanti luas masalah takwa. Yang kedua, bagaimana yang kedua? Yang kedua nih kata Rasul, kalau mau bahagia yang kedua, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Dulunya jarang ngaji, sekarang harus sering ngaji. Ngaji dan adan, jadi anaknya jidan ya. Jarang ngaji, jadi ngaji. Jarang adan, jadi adan. Jarang ke masjid, harus ke masjid. Jadi pelopor, pulang ke rumah habis liburan, datangi masjid, jangan di rumah saja. Kenapa? Karena kalian sudah didorong oleh orang tua datang ke sini. Tadi qori yang baca Al-Quran, merdu tidak suaranya? Merdu tidak suaranya? Suara merdu, pulang ke rumah hati-hati. Pulang ke rumah jadi kebawa suara merdunya, manggil ibunya dengan suara merdu, mana tadi? Mana qori? Ngacung atau di luhur? Oh, begitu tidak? Nah, kesini pingin jajan otako. Karena hati-hati ya Allah. Tuh, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Artinya apa? Hijrahkan diri kita. Hijrahkan diri kita yang dulunya sering malas, sekarang harus semangat. Siap semangat siap. Siap semangat siap. Jarang belajar, harus belajar. Murajaah, hafalkan Al-Quran. Coba Ustaz tes dulu. Al-Quran ada berapa juz? Ada berapa surah? Ada berapa ayat? Ada berapa? Coba Ustaz tanya. Di sini siapa yang pernah menghitung ayat Al-Quran? Ayo. Ada enggak? Hah? Ada enggak? Mau gini ngapain ini? Ada yang pernah ngitung? Kalau pernah ngitung, jumlahnya tidak mungkin ke 6.666. Ini supaya pengetahuan. Dari mana ketemu 6.666? Ada dalam kitab namanya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, karangan Syekh Al-Alamah Al-Imam Nawawi Al-Bandani Asy-Syafi'i Al-Jawi. Nama kitabnya apa? Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in.
muhtadiin. 6666 itu isi kandungan ayat Al-Quran. Ingat-ingat supaya dapat ya, habis ini dapat ilmunya. Apa? 1000 ayat tentang perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat kisah, 1000 ayat ibroh. Jadi 6000. 500 halal wal haram, 100-nya nasikh mansukh, 66-nya doa. Ulang, 1000 ayat tentang konsentrasi. 1000 ayat tentang 1000 ayat lagi, 1000 ayat janji dulu, ancaman. Mending janji manis dulu atau diancam? Diancam dulu kan. Ya, udah ancaman dulu lah. Kita ikuti ahwat. 1000 apaan? Ancaman. 1000 lagi 1000 ibroh. Jadi sudah berapa? 6000. 500 halal wal haram, 100 nasikh mansukh, 66-nya doa. Apa di antara doa yang ada dalam Al-Quran? Kita hafal semuanya, coba. Rabbana atina fid dunya hasanah Adzabanna. Yang belakang udah ngantuk ini. Adzabanna ya. Semangat. Insyaallah sebentar lagi ya. 5 menit lagi. Jadi apa tadi? Al-Quran. Nah, lalu Ustaz berapa jumlah ayat Al-Quran? Ingat-ingat, nanti ada perbedaan sesuai dengan riwayah. Kalau Al-Quran yang sampai ke kita, pinjam. Ini beriwayah Imam Hafs an Asim. Nanti ada riwayah Syu'bah an Asim. Dia ada qiraat sab'ah. Nah, kalau yang kita pegang ini, ingat jumlahnya 6236. Berapa? 6236. Imam Waris An-Nafi beda lagi. Contoh gini, Al-Humazah nih, bacaan siapa nih? Wailul likulli humazatin lumazin alladzi jamma'a malan wa 'addadah. Nah, ini bacaan Imam Ad-Duri an Kisai, Imam Kisai. Saya punya mushafnya 3, Imam Waris, Imam Kisai sama Hafiz an Asim yang asli. Alhamdulillah dapat dari Mesir. Nah, mudah-mudahan di sini ada yang ke Mesir lalu menggali Al-Qur'an ya sedalam-dalamnya. Insya kita lanjutkan, dipercepat. Terakhir, bagaimana kita ingin bahagia? Yang kunci terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini yang contoh daripada Rasul, yaitu berakhlak mulia. Apa? Akhlak mulia. 1, kita harus bertab. 2, kita harus hijrah. 3, berakhlak mulia. Akhlak mulia yang dicontohkan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ada tidak orang yang masih membedakan antara yang kaya dan miskin? Halo. Ada yang membedakan kaya dan miskin? Kalau orang kaya meninggal, banyak yang nyolatin, betul tidak? Banyak yang ngurusin, bahkan banyak yang nganterin ke kuburan. Giliran orang miskin, gak ada yang nyolatin. Mayatnya tahu mandi sendiri itu mayat. Gak ada yang mandiin. Giliran mau diantar ke kuburan, gak ada yang nganterin. Ngacrot sendiri ke kuburan. Di kuburan dia bingung, gak ada yang gali kuburan, dia gali kuburan sendiri. Makanya kita jangan membedakan antara kaya dan miskin. Akhlak yang mulia terapkan, apalagi bagi santri, karena santri, pondasi utama bagi santri adalah akhlak. Jaga adab ke guru, karena kata Imam Ali, ana abdun liman 'allamani walau harfan. Saya hamba bagi seorang yang mengajarkan kepadaku walaupun 1 huruf. Maka di sini banyak asatid. Yo, berbuat baik, akhlaknya dijaga kepada guru. Siap tidak? Terakhir penutupan dari Ustadz biasanya suka bawa hadiah. Ada hadiah ya, door prize. Siapa yang mau hadiah? Door prize ya. Pertanyaan, di Al-Quran ada surah yang terpanjang, surat Al-Baqarah. Nah, pertanyaannya adalah ayat berapa yang paling panjang di surat Al-Baqarah? 1 halaman. Angkat tangan. Nah, ini maju ke depan sini. Ya. Tepuk tangan dulu dong.
Siapa namanya? Rifki. Dari mana? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Alhamdulillah enggak jawab kamu nanya. Nanti langsung diturunin langsung. Nah, Al-Baqarah ada terpanjangnya. Surah Al-Baqarah 286 ayatnya, ada satu ayat yang terpanjang. Ayat berapa? 282. Masya Allah, betul tidak? Tepuk tangan dulu. Bunyi ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina. Oh ya bisa enggak? Nanti lanjut. Enggak cukup waktunya. Ustaz ada mau hadiah? Mau hadiah ya? Oke. Boleh. Mau buka puasa? Boleh. Hadiahnya tisu. Hadiahnya apa? Tisu. Mau tisu? Pegang dulu. Ya, ini bukan sembarang tisu. Perhatikan. Ya. Karena sudah jawab insya Allah dan hafal juga insya Allah, saya yakin, maka ini ya hadiahnya. Ya bawa silakan. Mana? Ini sembunyi. Oh ini nyelap ya. Ya silakan ya. Manfaat ya. Sudah hafal berapa juz? 5. Masya Allah 5 juz insya Allah ya. Pas itu 50.000 5 juz. Pas. Untung nggak 10 juz ya. Jadi 100.000. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan kita lain waktu bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Insya. Takbir dulu sama-sama. Allahu Akbar. Santri siap semangat, siap takwa, siap berubah. Insya. Itu yang bisa. Mohon maaf ada kekurangannya dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahil hidayah wa taufik war ridha wal inayah. Nisa Sabyan punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Show, indahnya Ramadan meraih takwa. Ramadan Show, indahnya Ramadan meraih takwa. Terima kasih kepada Ustaz Sugi yang telah menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah sebentar lagi kita akan buka bersama. Kalau sama Bondan pulangnya ke pasar beli kebiri sampai jumpa pada Ramadan tahun depan. Saya Rizal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.